Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera saya ucapkan untuk kita sekalian. Selamat pagi, selamat kita beribadah kepada Tuhan pagi hari ini. Kita sudah memuji-muji Tuhan, kita sudah menyenangkan hati Tuhan. Kita mengucap syukur atas segala kasih setia Tuhan yang begitu besar, berlimpah-limpah atas kehidupan kita. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita masing-masing. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab 2 Timotius, kitab perjanjian baru, yaitu surat Rasul Paulus kepada anak rohaninya yang bernama Timotius. Surat yang kedua kepada Timotius, 2 Timotius pasalnya yang ketiga. Pasal yang ketiga, di pasal 3 ini kita akan lihat secara keseluruhan satu pasal ini. Dan dalam satu pasal ini dibagi dalam 2 perikop. Lalu dalam 2 perikop ini kita ambil saja satu-satu ayat dari setiap perikop. Perikop yang pertama kita ambil di ayatnya yang pertama, dan perikop yang kedua kita ambil di ayatnya yang ke-10 dari kitab 2 Timotius pasalnya yang ketiga. Saya bacakan untuk kita sekalian ayat 1 dan ayat 10 dari kitab 2 Timotius pasalnya yang ketiga. Firman Tuhan berkata sebagai berikut: ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ayat 10. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Dari pembacaan kita saat ini, renungan firman Tuhan dibagi dalam 2 bagian besar. Bagian yang pertama yaitu Rasul Paulus memperingatkan anak rohaninya terlebih dahulu mengenai apa yang akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Apakah itu? Bahwa hari-hari yang terakhir akan datang masa yang sukar. Lalu di bagian yang kedua, Rasul Paulus menunjukkan berbagai jalan keluar untuk menghadapi masa-masa itu, yaitu masa-masa yang sukar tadi. Nah, dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan tadi di ayatnya yang pertama, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Lalu dicatat di sana dengan alasan-alasan yang mendasarinya. Apa itu? Bagaimana keadaan masa yang sukar itu? Dicatat di ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang keempat. Saya bacakan di ayat 2 hingga ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata sebagai berikut: manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Dari ayat-ayat ini kita dapat mengidentifikasi bahwa sifat dan tabiat orang-orang yang hidup pada hari-hari terakhir. Dikatakan di sana bahwa tabiat dan sifat orang-orang pada waktu itu tidak baik. Tidak ada yang baik dari sifat dan tabiat perilaku orang-orang yang ada pada waktu itu, pada hari-hari terakhir itu. Tidak ada satupun yang baik. Kita sudah mendengarkannya tadi, kita juga sudah membacakannya tadi dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang keempat. Berarti dengan demikian, dosalah yang membuat masa-masa itu menjadi sukar. Dosalah yang membuat masa-masa itu menjadi sukar. Ketika kerusakan tingkah laku dan kerusakan tabiat terjadi di mana-mana, hidup di masa-masa itu akan mengalami kesulitan. Hidup di masa-masa itu akan jadi berbahaya, akan mengalami kesusahan, mengalami berbagai macam rintangan dan tantangan. Pendek kata, akan mengalami masa yang sukar seperti yang dicatat di dalam surat Rasul Paulus kepada anak rohaninya yang bernama Timotius tadi. Dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat
situasi yang seperti itu. Kebobrokan umum. Kenapa saya katakan kebobrokan umum? Karena hal ini tidak saja terjadi di luar jemaat, di luar gereja, tapi ternyata dia juga ada masuk di dalam gereja, ada di tengah-tengah jemaat. Dan ini adalah tantangan. Ini adalah satu hal yang sulit yang kita hadapi. Karena hal-hal ini, kejahatan yang sudah lazim itu tidak saja berlaku di luar, tapi dia masuk sampai ke dalam jemaat itu sendiri. Kita lihat ayatnya yang kelima, bagaimana itu juga berlaku di dalam jemaat itu sendiri. Ayatnya yang kelima, dikatakan dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang kelima, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Siapa yang menjalankan ibadah kalau bukan jemaat? Siapa yang menjalankan ibadah kalau bukan orang percaya? Kalau bukan gereja, orang-orang percaya. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah. Kalimat selanjutnya, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Jauhilah mereka itu. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat bagaimana perilaku manusia pada hari-hari yang terakhir. Saya bacakan ulang ini ayatnya yang kedua. Ayatnya yang kedua dikatakan di sana, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Uang menjadi majikan, kita jadi hamba. Manusia jadi hamba, uang jadi majikan. Nah, kalau uang jadi majikan, uang jadi tuan, maka segala cara pun bisa dilakukan. Orang dapat menghalalkan segala cara ketika uang itu menjadi majikan, uang menjadi tuan, uang menjadi di atas segala-galanya. Maka orang akan menghalalkan segala cara. Cara apapun juga dia akan halalkan. Demi apa? Demi uang. Karena uang menjadi segala-galanya. Kita semua butuh uang. Saya pun butuh uang. Tetapi uang bukan menjadi segala-galanya. Uang yang harus kita perintahkan bukan uang yang perintahkan kita. Kita yang harus memerintahkan uang, mengatur uang itu, dan bukan uang yang memerintahkan dan mengatur hidup kita. Karena kalau uang yang mengatur hidup kita, berarti dia menjadi majikan, dia menjadi di atas segala-galanya. Dan dengar kata firman Tuhan, kalau dia menjadi di atas segala-galanya, kita menjadi hamba uang, maka egoistis itu akan naik setinggi bintang di langit. Manusia akan mementingkan dirinya sendiri karena dia menjadi hamba uang. Tingkat egoistisnya akan naik setinggi langit karena uang, karena menjadi hamba uang. Egois, mementingkan diri sendiri. Orang menghalalkan segala cara. Bukan haknya, bukan bagiannya, bukan miliknya, dirampas, diambil. Itulah yang kita kenal dengan tindakan korupsi. Kita bersyukur di negara kita Indonesia saat ini angin segar sedang berhembus di negara kita. Pemerintah sudah berusaha menekan semaksimal mungkin untuk supaya korupsi itu kalau boleh orang menjadi jerah untuk melakukannya dengan berbagai macam perangkat yang disediakan, perangkat hukum. Untuk apa? Membuat orang-orang yang biasa korupsi menjadi jerah, menjadi takut, menjadi berpikir 1000 kali lipat untuk melakukannya. Kita bersyukur pemerintah sudah berusaha sedapat mungkin untuk menekan angka korupsi supaya tidak menjadi terlalu banyak, tetapi ditekan sedemikian rupa. Karena yang membuat bangsa kita ini menderita adalah karena segelintir orang yang mengambil keuntungan untuk kepentingannya diri sendiri, kepentingan kelompoknya sendiri, tidak memikirkan kepentingan orang banyak. Padahal
Uang itu adalah milik orang banyak, milik rakyat, milik seluruh rakyat Indonesia. Untuk apa? Untuk kesejahteraan kita semua. Tetapi karena korupsi, hanya seseorang saja, hanya segelintir orang saja yang menikmatinya. Karenanya kita bersyukur pemerintah kita telah berusaha dalam menciptakan budaya anti korupsi di negara kita Indonesia ini. Puji Tuhan, kita bersyukur angin segar sedang berembus di negara kita ini. Karenanya ke depan ini, supaya pemimpin, orang-orang yang mau mencalonkan diri untuk menjadi pemimpin di bangsa ini, di negara ini, di daerah ini, dari pusat sampai di pedesaan, dari pusat sampai daerah, dari sampai di pelosok pedesaan, adalah orang-orang yang sudah melewati kualifikasi, orang-orang yang sudah terseleksi. Salah satunya apa? Bebas dari korupsi. Jadi kalau dilihat ada rekam jejak korupsi, harusnya malu dirilah, tahu dirilah. Karena kedepannya ini bangsa kita, rakyat kita tentunya menghendaki salah satu poin rekam jejak daripada calon pemimpin itu, pemimpin bangsa, pemimpin daerah, adalah orang-orang yang benar-benar bersih, bebas dari korupsi. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena angin segar sedang berembus di negara kita ini. Kita menyadari juga bahwa pemerintah kita yang ada masih jauh dari yang sempurna, tetapi mereka telah berusaha semaksimal mungkin. Memang tidak gampang untuk memanage, mengcover bangsa yang besar ini dengan jumlah penduduk yang 250 juta jiwa sekian. Bukan hal yang gampang, bukan hal yang mudah, bukan hal membalik telapak tangan, bukan hal simsalabim abrakadabra, bukan. Itu hal yang memerlukan kerja keras, ekstra kerja keras. Dan pemerintah telah berusaha sekuat tenaga. Karena itu sebagai warga negara yang baik, kita dukung setiap program-program pemerintah yang baik. Hal-hal yang mungkin yang kurang, kita berikan masukan, kita berikan saran, kritik untuk kontribusi dari kemajuan bangsa dan negeri kita ini. Puji Tuhan, haleluya. Kita lihat kalimat selanjutnya masih di ayat yang kedua, 2 Timotius pasal yang ketiga. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, berontak terhadap orang tua. Berapa banyak anak-anak muda yang kalau malam minggu mereka keluyuran di luar sana, mereka berpikir malam minggu malam panjang. Kenapa? Karena besok mereka istirahat, mereka tidur saja seharian itu, padahal hari Minggu adalah hari ibadah. Ibadah di gereja kah, ibadah di rumah kah, ibadah secara online kah, harus ada ibadah. Tetapi mereka malam Minggu, mereka habiskan saja di luar sana. Pulang ke rumah sudah capek. Syukurlah kalau pulang ke rumah. Kalau tidak pulang, kalau pulang nanti pagi, syukurlah kalau pulang pagi. Kalau tidak pulang, orang tua di rumah menjadi cemas. Anak perempuan pulang keluar masih sore malam, pulang nanti sudah pagi, orang tua di rumah cemas. Jangankan anak perempuan, anak laki-laki orang tua cemas. Jika malam minggu mereka keluyuran, pulang nanti pagi, orang tua di rumah sedih, cemas menantinya. Mau anak perempuan, anak laki sama saja, namanya anak, pasti orang tua cemas, memikirkan bagaimana keadaan nasib anak mereka. Ini fenomena yang sedang terjadi di tengah-tengah kita. Mereka akan berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Karenanya mungkin kita sibuk dengan urusan masing-masing. Orang tua sibuk dengan urusannya, mencari nafkah, memenuhi kebutuhan keluarga. Benar, tidak salah. Tetapi ingat juga bagaimana kondisi anak-anak kita yang ada di rumah. Bagaimana perilaku mereka, bagaimana sepak terjang mereka, apa yang mereka buat di dalam rumah, di luar rumah. Tentunya kita harus memantau, kita harus memonitor. Memang kita terbatas dalam memantau, memonitor mereka 1 kali 24 jam, terbatas. Tetapi setidaknya kita harus beri perhatian, harus mengawasi gerak langkah mereka. Kalau ada langkah-langkah yang sudah tidak baik, yang sudah membuat mereka mundur dalam kehidupan rohani, dalam perilaku yang tidak baik, yang menjadi kecurigaan, yang harus diwaspadai, maka kita harus memberi perhatian, kita harus menasihati, kita harus memberi perhatian tentang hal ini. Jangan biarkan begitu saja. Ini hal yang serius. Karena Alkitab katakan
mempedulikan agama. Karenanya sebagai orang tua, kita jangan hanya sibuk dengan urusan kita masing-masing, tapi kita lihat juga apa tanggung jawab kita. Sebab Alkitab sudah mencatat bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Haleluya. Nah, itulah sebabnya kita perhatikan kebenaran firman Tuhan. Dengarkan firman Tuhan, haleluya, supaya kita tahu kondisi keadaan yang sedang terjadi di sekitar kita ini dalam hari-hari yang terakhir, ke hari-hari yang ada, yang dimana kita hidup pada saat ini. Haleluya. Kita lihat kalimat selanjutnya di ayatnya yang ketiga. Ayatnya yang ketiga, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Ayat 4, suka mengkhianat. Tadi-tadinya mereka adalah kawan, sama-sama dengan kita, duduk sama-sama dengan kita. Tiba-tiba mereka berbalik 180 derajat menjadi musuh. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang. Tindakan mereka yang sudah mengkhianat itu mereka tidak berpikir panjang. Mereka sudah mengkhianat dan tidak berpikir panjang. Artinya, apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan, walaupun itu merugikan orang lain, mencelakakan orang lain, mereka tidak peduli, tidak berpikir panjang. Jadi tindakan-tindakan yang mereka lakukan yang mencelakakan orang lain dan merugikan orang lain tidak peduli. Mereka lakukan saja, hantam saja, karena tidak berpikir panjang. Dan kalimat selanjutnya, tidak berpikir panjang, berlagak tahu. Mereka berpikir bahwa apa yang mereka buat itu sudah benar. Sudah benar apa yang mereka buat. Apa yang mereka lakukan itu, walaupun itu merugikan orang lain, mereka pikir itu sudah benar. Berlagak tahu. Sudah benar. Berlagak tahu. Dia berpikir bahwa dia lebih tahu. Yang lain itu tidak tahu. Padahal ini sudah merugikan orang lain. Coba bayangkan. Berlagak tahu. Nah, kenapa mereka suka berkhianat dan tidak berpikir panjang, tidak peduli dengan resiko apapun yang terjadi, yang mencelakakan dan merugikan orang lain, dan mereka berpikir tindakan yang mereka buat itu sudah benar. Kenapa mereka buat seperti itu? Karena mereka lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Lihat di kalimat selanjutnya, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Mereka lebih menuruti hawa nafsu. Itu yang menjadi penyebabnya. Itu yang melatar belakangi orang-orang suka berkhianat dan tidak berpikir panjang dan berlagak tahu. Karena mereka suka menuruti hawa nafsu mereka, keinginan emosi mereka. Kalau mereka sudah emosi, sudah tidak bisa dikontrol lagi. Apa yang mereka pikir, apa yang mereka buat, apa yang terlintas di pikiran mereka, salah atau tidak salah, baik atau tidak baik, tidak peduli. Bahkan mereka anggap bahwa apa yang mereka pikirkan, rancangkan dan akan lakukan itu sudah benar, itu sudah tepat. Karena mereka lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Nah, inilah masa yang sukar. Hal ini ada juga di dalam jemaat. Karena itu Rasul Paulus katakan tadi, jauhilah mereka itu. Bukan berarti bahwa mereka itu biarkan aja tersesat. Bukan berarti demikian. Kita tentunya tetap akan mendampingi mereka sejauh mereka masih tetap mau berubah karena demi keselamatan mereka. Tetapi ada orang-orang juga yang sudah diingatkan tetapi toh masih menganggap bahwa sama saja. Walaupun hidup beribadah kepada Tuhan, pada saat yang sama juga melakukan kejahatan, mereka pikir biasa-biasa saja, sama saja. Nah, kalau sudah yang seperti itu, sifat yang seperti itu, kondisi yang seperti itu, Rasul Paulus katakan menghindar. Menghindar, kenapa? Kalau tidak kita akan terkontaminasi dengan cara yang seperti ini. Kita akan terkontaminasi. Rasul Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Korintus dalam suratnya, dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-33, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jauhilah mereka itu. Yang dimaksud dengan jauhilah mereka itu, ingat, waspada, jangan sampai kita
Allah. Tapi akhirnya mereka menyadari, mereka sadar, Tuhan ampuni saya sudah salah. Mereka kembali kepada Tuhan, mereka bertobat, mereka berubah hidup mereka, memperbaiki kelakuan mereka. Mereka sadar dan mereka bertobat, mereka hidup kembali seturut dengan firman Tuhan. Haleluya. Ada memang yang seperti itu, tetapi ada yang anggap biasa saja, mereka terus saja sementara beribadah, sementara juga tetap menjalankan kejahatan. Nah, Rasul Paulus katakan, jauhilah mereka itu. Jauhi dalam arti bukan berarti kita tidak peduli dengan keselamatan mereka. Kita sangat peduli, tetapi kita juga harus waspada. Jangan sampai kita terlibat atau terbawa dengan perbuatan yang tidak baik yang mereka lakukan. Jangan sampai. Karena itu dalam arti di sini kita harus memiliki sifat tindakan yang tegas, tidak boleh kompromi. Di satu sisi kita berdoa untuk keselamatan mereka, kita tetap berupaya sedapat mungkin supaya mereka betul-betul menyadari. Tapi kalau orang-orang yang sudah diperingatkan lalu tidak mau berubah, ya memang apa boleh buat? Jauhilah mereka itu. Artinya, jangan sampai kita juga terikut dengan kebiasaan yang buruk yang mereka lakukan. Karena itu kita juga harus punya komitmen, harus konsisten dalam mengikut Tuhan. Nah, ini yang kedua, salah satu bagian solusi yang diberikan oleh Rasul Paulus. Kita masuk pada bagian yang kedua dari pembacaan kita ini, dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang ke-10 tadi diambil dari dua buah perikop tadi. Perikop yang pertama dan perikop yang kedua. Perikop yang pertama di bawah judul, oleh lembaga Alkitab diberi judul Keadaan Manusia pada Akhir Zaman. Perikop yang kedua, iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Nah, di bagian yang kedua ini menunjukkan berbagai jalan keluar dalam menghadapi masa-masa yang sukar itu. Nah, kita lihat di ayat yang 10 hingga ayatnya yang ke-17 di sana. Haleluya. Ayatnya yang ke-10. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Di dalam ayat ini, Rasul Paulus memberitahukan kepada Timotius bahwa kita harus memberi contoh, harus memberi teladan, harus menjadi contoh, harus menjadi teladan kepada banyak orang. Pertama-tama kepada orang yang ada di sekitar kita, di dalam rumah kita, lalu keluar ke jemaat, lalu ke masyarakat, dan sampai kepada banyak orang dimanapun mereka berada. Kita harus menjadi contoh, harus memberi teladan yang baik. Haleluya. Karena Rasul Paulus memberitahukan di sini bahwa betapa jahatnya manusia itu, betapa jahatnya keadaan perilaku manusia pada masa itu, pada hari-hari terakhir. Dan karena betapa jahatnya perilaku manusia pada hari-hari terakhir itu, itulah sebabnya betapa baiknya juga pula kita harus hidup. Haleluya. Dunia ini semakin jahat, bukan berarti kita ikut-ikutan jadi jahat, bukan. Dunia semakin rusak, semakin bobrok di dalam perilaku, dalam tabiatnya, dalam tingkah lakunya. Tetapi kita orang percaya harus menjadi semakin lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari kita baca bersama-sama di dalam kitab Wahyu pasalnya yang ke-22. Dikatakan di sana bahwa orang jahat biarlah tetap melakukan kejahatan, tetapi orang benar tetap hidup dalam kebenaran. Wahyu pasal 22 ayatnya yang ke-11. Saya bacakan untuk kita sekalian Wahyu pasal 22 ayat 11. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Haleluya. Berarti kita harus menjadi contoh, menjadi teladan. Haleluya. Dalam keluarga, menjadi teladan semua kita tanpa terkecuali. Orang tua, suami, istri, ayah dan ibu, anak-anak, semua harus menjadi teladan. Kita harus punya komitmen. Kita harus tegas dalam hal ini. Kita harus hidup benar dan semakin benar. Biarlah orang
kecemaran, perbuatan cemar yang terus dalam kecemaran, tetapi kita terus di dalam kebenaran. Semakin hari semakin benar. Kita harus menjadi teladan. Haleluya. Rasul Paulus katakan tadi, engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, imanku, kasihku, ketekunanku, pendirianku. Itulah teladan yang telah diberikan Rasul Paulus kepada anak rohaninya yang bernama Timotius. Bagaimana dengan kita dalam kehidupan keluarga? Apakah kita sebagai seorang ayah sudah menjadi teladan bagi anak-anak kita? Kita katakan pada anak-anak kita, hei, jangan keluar rumah. Malam minggu ini istirahatlah, cepat istirahat karena besok kita akan ibadah. Apakah kita juga memberi contoh dan teladan seperti itu? Ataukah kita hanya memberi perintah tapi kita sendiri melanggar perintah? Kita memberi perintah pada anak-anak kita supaya pergi ke gereja, pergi ibadah, tapi kita sendiri tidak pergi ibadah. Kita katakan pada orang yang ada dalam rumah, mari pergi ibadah, tapi kita sendiri tidak mau beribadah. Tidak demikian tentunya. Haleluya. Kita harus memberi contoh dulu. Kita memberi teladan sama seperti Rasul Paulus. Karena dia memberikan solusi, dia memberikan jalan keluar dalam menghadapi masa-masa yang sukar itu. Bagaimana kita menghadapi masa yang sukar itu? Jalan keluar apa yang harus kita ambil? Kita harus memberi teladan. Jadi teladan. Jadi lebih baiklah, jadi lebih benar, jadi lebih kudus. Walaupun kita belum kudus sepenuhnya, tapi kita menuju pada kekudusan, menuju pada kesempurnaan. Haleluya. Kita belum sempurna, tapi kita terus disempurnakan dari hari ke hari hingga menjadi sempurna seutuhnya. Puji Tuhan. Itulah sebabnya Rasul Paulus memberi nasihat, menunjukkan jalan keluar kepada Timotius dalam menghadapi masa-masa yang sukar itu. Dan yang berikut juga jalan keluar yang lain diberikan kepada Timotius. Kita lihat di sini, yaitu melalui pengetahuan tentang kitab suci. Ayatnya yang ke-15 mulai saya bacakan dalam 2 Timotius tadi. Kita kembali dalam pembacaan kita 2 Timotius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-15 hingga ayat 17. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar dan untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 17. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Haleluya. Yang kedua ialah jalan keluar yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Ingatlah akan firman Tuhan. Saya angkat dua buah kata di sini, yaitu kata pengajaran. Di ayatnya yang ke-10 dan ayat 16, ayat 10. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku. Saya garis bawahi kata ajaranku ini. Kemudian ayatnya yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Kata ajaranku, pengajaran. Kata ajaran, pengajaran. Haleluya. Pengajaran. Kita harus memperhatikan pengajaran, dan pengajaran itu tentunya bersumber dari firman Tuhan. Pengajaran firman Tuhan, pada prinsipnya pengajaran itu baik. Pada prinsipnya pengajaran dari firman Tuhan semua itu baik adanya. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah interpretasi seseorang itu berbeda-beda. Itulah sebabnya kita harus melihat, kita harus memperhatikan baik-baik ajaran kita. Ajaran yang kita ajarkan kepada orang banyak, kepada jemaat, kepada umat Tuhan. Perhatikan baik-baik ajaran kita itu seperti apa. Apa dampak yang ditimbulkan dari pengajaran yang kita sampaikan. Memberi dampak negatifkah atau positifkah? Memberi dampak yang baikkah atau yang burukkah? Pengajaran yang kita sampaikan.
yang keliru. Sehingga mereka berpikir, biarpun saya hidup dalam dosa, dalam kejahatan, saya juga tetap beribadah, tapi saya tetap hidup dalam dosa, tidak masalah. Karena hyper grace, kasih karunia anugerah yang melampaui batas. Anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan bukan berarti demikian. Bukan berarti mana-mana saja kita hidup di dalam dosa dan kejahatan, tetap percaya kepada Yesus Kristus Tuhan yang mengampuni dan menyucikan semua dosa dan kesalahan kita, tapi kita terus saja berbuat dosa, berbuat kejahatan. Bukan begitu maksudnya. Jangan salah dalam menafsirkannya. Mari kita buka di dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-10. Ibrani pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-26. Ibrani pasalnya yang ke-10 ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Kebenaran apa itu? Kebenaran itulah firman Tuhan. Kebenaran itulah firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu di dalamnya ada kasih karunia, ada anugerah di bukit Kalvari yang mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Itulah dalam kebenaran dalam firman Tuhan. Haleluya. Tetapi kalau kau sudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, tentang anugerah itu, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Artinya jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah kita memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, tetapi kita tetap melakukan dosa dan melakukan kejahatan, maka Alkitab katakan tidak ada korban lagi yang menghapus dosa itu. Berarti kita tidak boleh dengan sengaja, dengan sebebas-bebasnya kita hidup dalam kejahatan, sementara kita tetap percaya kepada Yesus Kristus Tuhan yang mengampuni kita. Lalu kita hidup saja dalam kejahatan, tidak masalah. Tidak demikian. Alkitab katakan tidak ada lagi korban yang menghapus dosa itu. Kalau kita sudah tahu kebenaran, kita sudah tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib untuk menebus semua dosa dan kesalahan kita, mengampuni dosa kita, semerah apapun dia bereskan, dia putihkan seperti salju. Lalu kita hidup lagi dalam kejahatan, terus saja berkutat dalam kejahatan, tidak masalah. Alkitab katakan tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Berarti Alkitab tidak memberi peluang, kesempatan kepada kita setitik pun untuk kita berbuat dosa sesudah kita mengenal akan kebenaran itu. Haleluya. Kita harus berusaha terus untuk hidup dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam takut akan Tuhan. Sesudah kita mengenal kebenaran itu, sesudah kita disucikan, dikuduskan oleh darahnya, kita harus hidup di dalam kebenaran itu. Bukan sebaliknya, bukan kita berkutat terus di dalam kejahatan, bukan begitu. Salah. Nah, itulah sebabnya kita harus perhatikan baik-baik di sini soal pengajaran. Haleluya, puji Tuhan. Memang betul pengajaran itu bersumber dari kebenaran firman Tuhan. Tetapi kadang-kala interpretasi seseorang itulah yang menyimpang, melenceng dari pengertian yang sesungguhnya dari kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi saya tegaskan di sini, Alkitab tidak memberi peluang, tidak memberi kesempatan kepada kita supaya kita mengenal kebenaran lalu kita hidup di dalam kejahatan. Campur aduk, hidup dalam kejahatan, dicampur adukkan. Sebentar-sebentar ikut Tuhan, sebentar-sebentar lagi hidup dalam kejahatan. Tidak begitu. Memang kita manusia tidak luput dari kesalahan. Namanya saja manusia, tidak luput dari kekhilafan, dari kealpaan, keterbatasan secara manusia ini dalam bentuk darah dan daging ini. Benar, kita tidak sempurna, kita belum sempurna juga. Memang ada keterbatasan kita sebagai manusia. Dalam kondisi kita berdiam dalam tubuh, dalam darah dan daging ini, ada keterbatasan kita. Tetapi kita tidak boleh sengaja melakukan kejahatan, melakukan pelanggaran yang menyakiti hati Tuhan. Tidak boleh dengan sengaja. Tidak boleh. Sudah tahu-tahu itu dilarang, tapi kita masih saja kita berpikir tak apa-apa, karena Tuhan mengampuni. Tuhan mengasihi kita dengan kasih karunia yang berlimpah-limpah itu, yang tidak ada batasnya itu. Tidak demikian. Haleluya. Kemudian yang berikut juga, pengajaran itu bersumber dari firman Tuhan. Karena itu firman Tuhan itu bukan untuk diperdebatkan. Sekali lagi firman Tuhan bukan untuk diperdebatkan. Saya berusaha sedapat mungkin untuk menghindar dari yang namanya berdebat soal firman Tuhan. Tugas saya bukan berdebat tentang firman Tuhan. Tugas saya adalah beritakan firman.
Haleluya. Itulah tugas yang saya terima dari Tuhan. Panggilan yang kudapatkan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah memanggil saya, memilih saya sejak dalam kandungan ibu untuk menetapkan yang menjadi seorang hamba Tuhan. Panggilan itu adalah beritakan firman. Itulah tugas yang saya terima. Itulah tugas yang saya dapatkan dari Tuhan. Dari yang punya firman ini, namanya Yesus Kristus Tuhan. Tugas yang kudapatkan daripadanya adalah beritakan firman. Itulah tugas. Bukan memperdebatkan firman. Itu bukan tugas saya. Tugas saya adalah beritakan firman. Haleluya. Karena itu firman Tuhan bukan untuk diperdebatkan. Firman Tuhan adalah untuk diberitakan. Haleluya. Orang percaya atau tidak percaya, terima atau menolak, suka atau tidak suka, itu bukan urusan kita. Bukan urusan saya. Urusan saya adalah beritakan firman. Haleluya. Sekali lagi, orang percaya atau tidak percaya, suka, terima atau menolak, suka atau tidak suka, itu bukan urusan saya. Urusan saya adalah beritakan firman. Haleluya. Itulah tugas saya yang saya dapatkan dari Tuhan. Beritakan firman. Haleluya. Dan tugas kita semua sebagai orang percaya, baik kita sebagai hamba Tuhan seperti saya, sebagai seorang pemerintah Injil, pemerintah firman Tuhan, maupun kita hanya jemaat saja biasa, apakah kita sebagai gembala atau wakil gembala, majelis pelayan kah, diaken kah, penatua kah di dalam gereja, kita sebagai jemaat biasa kah, terlibat dalam pelayanan sebagai cleaning service di gereja, sebagai pastor atau jemaat biasa saja kah, kita semua punya tugas. Tugasnya apa itu? Kita semua harus menjadi saksinya Kristus. Menjadi saksi Kristus. Kisah para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kamu akan menjadi saksiku. Itulah tugas saya dan saudara. Tugas kita semua menjadi saksi. Saksi dalam hal apa? Saksi dalam hal keyakinan kepada Yesus Kristus Tuhan. Kita menjadi saksi tentang keyakinan kepada Yesus Kristus Tuhan. Artinya, kita menyatakan diri bahwa kita adalah orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat isi dunia ini. Kita harus bersaksi. Kita harus menyaksikan, menjadi saksi dalam soal iman kita. Kita nyatakan pada dunia bahwa kita ini adalah orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Jangan malu dengan status kita sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus. Jangan malu. Kita harus menjadi saksi. Tidak perlu kita malu. Tidak perlu dan tidak boleh kita malu. Karena kalau kita malu mengaku Yesus, mengaku Dia di hadapan manusia, maka Allah di surga juga malu mengaku kita di hadapan Bapa-Nya. Yesus Kristus akan malu mengaku kita di hadapan Bapa-Nya di surga jika kita malu mengaku Dia kepada dunia ini tentang Yesus Kristus. Kita malu mengaku Dia dalam hal keyakinan kita kepada Yesus Kristus, juga akan malu mengaku diri kita di hadapan Bapa-Nya di surga. Karenanya kita harus menjadi saksi. Jadi saksi, haleluya. Saksi dalam hal keyakinan, dalam hal iman. Tidak usah kita malu. Karena itu menjadi tugas kita. Haleluya. Glory bagi nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Kita bersyukur buat kebenaran firman Tuhan. Kita akan masuk dalam doa sesudah kita dengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbicara tentang dari 2 Timotius pasal yang ketiga, pokok pembacaan kita tadi ayat 1 dan ayat 10, bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, dan solusi atau jalan keluar yang diberikan oleh firman Tuhan melalui surat Rasul Paulus kepada anak rohaninya yang bernama Timotius dalam menghadapi masa-masa yang sukar itu. Dan masa-masa yang sukar itu sudah ada di sekitar kita. Memang kita sulit untuk mempertahankan iman kita yang murni, yang bersih di hadapan Tuhan di tengah-tengah situasi, kondisi, tabiat, perilaku manusia yang menjadi umum pada masa-masa itu. Itulah sebabnya kita harus punya komitmen. Kita harus tegas dalam hal ini. Kita tidak boleh kompromi.
Kita harus semakin benar, kita harus semakin jadi lebih baik. Dunia ini semakin jahat, semakin buruk, tapi kita harus jadi semakin lebih baik lagi. Haleluya, glory bagi nama Yesus. Kita menyanyi itu pujian yang berkata, bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bapa surgawi, kami sudah dengar firman-Mu yang mengatakan kepada kami bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, dan kami sendiri sudah menyaksikannya, bagaimana keadaan dunia, keadaan perilaku umat manusia pada umumnya pada hari-hari ini. Ini masa yang sukar. Sukarnya itu adalah karena perilaku kebanyakan orang adalah tidak baik, bobrok, rusak, dan boleh dikatakan menjadi buruk, anjlok, tidak pada hal-hal kondisi yang baik, yang berkenan. Itulah kondisi keadaan pada hari-hari terakhir, masa yang sukar ini. Dan ini juga berdampak berpengaruh bagi jemaat, bagi orang-orang di sekitar umat-Mu di dalam gereja-Mu, ya Tuhan. Ada juga orang-orang yang berperilaku seperti itu. Mereka beribadah, tapi mereka memungkiri kekuatan daripada ibadah itu. Haleluya. Itu terjadi. Kami mengalami kesulitan di dalam hal ini, tetapi firman Tuhan memberikan jalan keluar kepada kami. Kami harus tegas, kami harus tetap punya konsisten, komitmen di dalam hal ini untuk berdiri teguh pada firman-Mu. Dunia boleh semakin jahat, tapi kami harus menjadi semakin lebih baik lagi. Dunia semakin cemar, tapi kami harus menjadi semakin kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Tolong kami pribadi, kami, keluarga kami, suami, istri, anak-anak kami, orang tua kami, jemaat yang ada, ya Tuhan. Tolong kami semua, Tuhan, supaya kami ada di dalam kebenaran-Mu, ada di dalam kekudusan-Mu, ada di dalam takut akan Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat firman-Mu, dan firman-Mu itulah yang ada di tengah-tengah kami. Ajaran dari firman Tuhan itulah yang murni, yang harus kami tetap pertahankan, yang harus tetap kami ikuti, yang harus kami perhatikan baik-baik. Kami harus mengenal firman-Mu. Kalau tidak kami mengenal firman-Mu, kami akan mudah tersesat dengan berbagai macam hal, baik itu perilaku-perilaku daripada dunia ini maupun pengajaran-pengajaran yang ada. Karena itu dalam hal firman Tuhan kami harus mengenal dengan benar, mengenal dengan jelas, supaya kami tidak menyimpang daripada kebenaran-Mu itu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami mengucap syukur. Tuhan memberkati kami semua dengan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman kehidupan, kami terima firman Tuhan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati, dan pelayanan selanjutnya kami kembalikan kepada pemimpin pujian.